harus tidak boleh judgement. Saya mau tanya, pada saat tim kita menjalankan sebuah perannya, menjalankan untuk mencapai target yang sudah ditentukan, apakah teman-teman tahu 100% situasinya? Enggak tahu. Ini simulasinya. Esensi dari pertanyaan yang kita ajukan adalah tentang ide baru. Kayak gimana contohnya? Kita bisa sampaikan ya, kita bisa sampaikan. Teman-teman tolong disampaikan dengan faktanya dulu. Datanya disiapin biar apa? Biar objektif. Jadi kita sebagai business owner harus objektif, kalau enggak dosa. Nanti masuk neraka. Ya, siapkan datanya. Saya melihat beberapa waktu ini kamu melakukan kecurangan. Disampaikan Bu, enggak apa-apa. Tapi panggilnya satu persatu. Panggilnya sendiri ya. Melakukan kecurangan, sebutkan saja kalau misalnya tertangkap. Lalu tanyakan ide barunya tuh kayak semacam gimana caranya agar kamu bisa melakukan hal yang benar. Ide baru ya. Gimana caranya? Kita cari solusi. Lalu memprovokasi, ini sama dengan pertanyaan diajukan Pak Juan. Atau bisa dengan pertanyaan ini, apa yang kamu rasakan saat temanmu melakukan hal seperti yang kamu lakukan? Ya, kita mengajak dia untuk berpikir, iya ya, apa ya? Atau kita bisa tanya begini, jika kamu menjadi saya sebagai business owner dan saya tahu kamu melakukan kecurangan, apa nanti yang akan saya lakukan terhadap kamu? Kita provokasi di sana. Tentang perspektif yang baru, tentang hal baru dan tentang semangat baru. Tadi itu bagus tuh ya. Kita bisa tanya juga sama dia. Saya sebagai business owner selama ini berusaha untuk memenuhi apa yang kamu harapkan. Apa kekurangan saya menurut kamu? Tanyakan. Jadi sekalian kita juga belajar. Pada saat teman-teman menjadi coach, teman-teman juga belajar. Tadi saya belajar dari Pak Sogun. Saya mengizinkan diri saya belajar. Saya ikuti perjalanan Pak Sogun dari yang awalnya memberikan judgement kepada timnya, saya ikut saja, saya kintili dia, saya temui dia di situasi itu, lalu saya ajak dia keluar dari situasi itu. Itu ya teman-teman ya. Pertanyaan yang powerful itu terbuka nanti akan ada contoh-contoh pertanyaannya. Fokus pada solusi teman-teman, fokus pada solusi. Ada enggak kalau stafnya terlambat, ada yang nanya, apa yang membuat kamu terlambat? Ada? Ada yang bertanya begitu? Kalau dalam kasusnya timnya Ibu, apa yang membuat kamu melakukan hal itu? Alasan nanti yang muncul, bukan solusi. Dan fokus ke masa depan. Kita ajak kepada coachee untuk ke masa depan tuh mau dibawa kemana sih? Jadi kita bisa bertanya, apa yang bisa kamu lakukan agar bulan depan hal itu tidak terulang? Kita ajak dia ke masa depan. Ini contoh-contoh pertanyaannya teman-teman. Contoh-contoh pertanyaannya, teman-teman bisa download di sini. Saya jelasin bentar ya. Contoh-contoh pertanyaannya, fokus pada solusinya. Ini contohnya. Jadi kalau kita fokus pada problem, kita akan tanya apa masalahnya. Kita akan tanya apa yang menyebabkan hal itu terjadi. Kita akan tanya siapa yang harus disalahkan. Nah, alih-alih kita bertanya tentang ini, kita bertanya dengan ini teman-teman. Ya, siapa yang bisa membantu dia agar bulan depan tidak melakukan itu? Nah, kita ajak dia ke sana. Pokoknya pertanyaan itu tentang rasa ya, tentang perasaan. Pada saat teman-teman melakukan sesi coaching, teman-teman tidak lagi berpikir dengan ini. Tapi teman-teman berpikir dengan, bicaranya dengan hati.
empati, apa yang dia rasakan. Kalau teman-teman jadi dia, kira-kira apa yang terjadi? Kalau teman-teman jadi mereka, apa yang diharapin untuk perusahaan, dari perusahaan? Gitu ya. Kita bolak-balik tentang emosi di sana. Oke, ini contoh. Nah, ini pertanyaan yang perlu dihindari. Apa itu? Pertanyaan tertutup. Gimana contohnya? Pertanyaan yang jawabannya itu iya atau tidak aja. Kamu curang ya? Kamu curang ya? Iya, Pak. Itu. Iya, Pak. Tidak diawali dengan apakah betul. Pertanyaan tertutup ini jawabannya itu hanya iya atau tidak. Ya. Lalu apalagi? Pertanyaan beruntun. Terima kasih Mbak Ria tadi sudah mendemonstrasikan pertanyaan beruntun. Itu pertanyaan beruntun. Sesek saya ditanya. Jadi apa yang menurutmu penting? Bagaimana kamu bisa menghindari itu? Kita hujani mereka dengan pertanyaan bertubi-tubi. Sesek, Bu. Tipsnya, sampaikan satu pertanyaan yang singkat dan tunggu reaksinya. Karena pertanyaan kita memprovokasi dia berpikir, jadi dia butuh waktu untuk menjawab, teman-teman. Tidak jarang di sebuah sesi coaching, butuh 5 menit untuk berpikir. Saya pikirkan dulu, saya renungkan dulu. Karena ini tentang apa? Penemuan diri seseorang, teman-teman. Penemuan makna yang baru tentang seseorang. Yang sore ini teman-teman akan rebound ya ke sana ya. Setelah keluar dari pintu ini ya. Terus hindari pertanyaan kenapa, mengapa, karena nanti yang keluar apa? Alasan, betul. Dan kita tidak mengajari dia untuk membuat alasan. Kalau perlu, tim teman-teman kasih buku tuh. Biar nulis semua alasan di situ, nanti tidak punya alasan lagi. Ini contoh-contohnya. Teman-teman bisa download materinya di sini. Boleh silakan dibuka. Kita akan praktek. Silahkan di-download dulu, silahkan dibuka dulu teman-teman. Oke, teman-teman, kalau teman-teman perhatikan, bisa lihat saya? Oke, kalau teman-teman tadi perhatikan, saya ternyata memakai struktur pertanyaan ini. Sebetulnya kalau model percakapan coaching ada macam-macam, ada I grow, ada grow. Nah ini yang kita sederhanakan, dan ini dikembangkan oleh guru kami, Kak Ina Rizky sama Kak Kurnia. Mereka meringkas pertanyaan-pertanyaan sebagai model percakapan coaching. Apa saja itu? Kalau teman-teman lihat di sana, tadi pada saat saya mendemonstrasikan dengan Pak Sogun, saya menanyakan goals-nya. Apa tujuan Pak Sogun 20 menit ke depan? Apa yang diharapkan didapatkan dalam 20 menit ke depan? Biar apa teman-teman? Biar Pak Sogun gak kemana-mana. Biar Pak Sogun fokus aja di situ gitu ya. Saya tanyakan sama Pak Sogun, apa yang membuat hal itu penting? Saya tanyakan sama dia. Oke ya. Lalu ada I teman-teman, ada identifikasi gap. Kemungkinan dan solusi. Ingat tadi saya menanyakan, Pak, kalau situasi saat ini seperti apa sih? Bapak bercerita, 3 orang, kita kehilangan 3 orang. Lalu sudah diberi berapa orang Pak? 2 orang dalam 1 minggu. Itu saya ingin mengajak kepada Pak Sogun untuk ke sini teman-teman. Sekarang ada di mana Pak Sogun? Dari saya tanya Pak Sogun goals-nya mau apa? Lalu saya ajak Pak Sogun melihat dirinya. Sekarang Pak Sogun di mana? Diidentifikasi tuh apa kesenjangannya. Saya tanyakan kepada Pak Sogun apa yang terjadi saat ini. Lalu saya ajak Pak Sogun juga melihat dirinya saat ini. Ya, nanti kita praktek yang ini. Apa kemungkinan tadi saya?
Apa Pak, apa yang Bapak lihat sejauh kita diskusi? Apa idenya? Kita pancing di sana ya. Itu tentang identifikasi untuk apa? Untuk mengajak kepada Pak Sogun sekarang posisinya ada di mana? Ya. Lalu kita lanjutkan, rencananya apa sih Pak? Tadi kan ada, oh iya ya. Jadi ternyata saya tuh harus mikirin dia, perasaan dia juga loh. Tadi ada sebuah awareness bahwa dengan memberikan gorengan juga, mereka ternyata bahagia gitu. Jadi kita ajak sama Pak Sogun untuk memikirkan apa opsi-opsinya. Lalu ditutup teman-teman dengan ini, bagaimana kita mengunci opsi-opsi. Saya tanya kesimpulannya sama Pak Sogun. Jadi apa kesimpulannya? Dia akan melakukan apa tadi tuh? Dia akan mengusulkan ya Pak ya, improve diri, terus mungkin akan mempertimbangkan gajinya. Iya ya, kalau saya ada di pihak dia mungkin saya enggak mau tuh digaji sebesar itu. Itu ya Pak ya. Jadi tolong pahami Mbak Wulan Pak. Oh gitu. Baik, nah teman-teman ini hanya teori. Nah sekarang kita praktek. Saya ingin mengundang berapa orang ya? 4 deh, 5 orang. 1 nanti menjadi coachee dan yang 4 menjadi coach. Kita sama-sama praktek, biar teman-teman dapat experience. Kalau saya jelasan gini kan kayak gimana ya, masih ngawang-ngawang. Ya udah, kita praktek aja. Sebelum lanjut ada satu yang tadi disampaikan. Oke. Menit itu apa perlu ke yang bersangkutan? Oh, oke. Saya butuh 5 menit. Karena dia ada kasus nih. Apa perlu ucapan itu angka menit itu wajib gak? Menit yang saya tanya sama Bapak dalam 20 menit. Penting Pak. Kalau bagi saya, professional coach penting Pak, karena itu menentukan Anda bayar saya. Semakin lama, makanya penting. Jadi kalau di kami, professional coach, kita janjian. Per jam kita dibayar. Maka itu perlu disampaikan. Karena kita juga ingin mengajak kepada teman-teman serius. Kalau dikasih gratis ya, meskipun jadi kayak semacam gini nih. Saya punya iPhone, saya kasih kepada Pak Andi gitu ya. Pak ini punya saya terbaik loh Pak, saya kasih ke Pak Andi. Belum tentu Pak Andi butuh apa enggak. Ya Pak ya? Mau? Sama dong. Belum tentu Pak Andi bisa memakai teman-teman. Jadi coaching mempertemukan kebutuhan antara kita. Menyepakati apa yang Anda perlukan dan apa yang bisa saya berikan. Kesepakatannya di sana. Ya. Jadi kenapa penting 20 menit ke depan biar Bapak enggak bicaranya kemana-mana, curhat yang enggak penting-penting. Itu enggak berpengaruh. Kalau di professional coach berpengaruh dengan Bapak harus membayar saya lebih banyak gitu. Yang saya maksud gini, maaf mungkin saya kurang ini. Ada nasabah, ada karyawan yang masalah lah ya, fraud gitu ya. Oke. Saya menanyakan dengan metode coach. Oke. Saya ke karyawan tersebut yang bermasalah itu, Mas aku butuh waktu 15 menit ngomong sama sampean. Oke. Apakah wajib sih ngomong menit itu? Oh, kalau konteksnya di tim sih nggak masalah. Tapi kalau Anda ingin bertemu dengan direktur, Anda mungkin boleh minta ya, Pak, boleh saya minta waktu 10 menit? Kalau itu tim Anda sih nggak masalah. Situasional Pak itu Pak, nggak harus. Tapi kalau dalam sesi coaching, kita mesti sepakat, oke, kita akan bicara 30 menit aja ya. Jadi kita ingin mengajak kepada teman-teman untuk fokus di ininya. Fokus mau kemana goalsnya, fokus saat ini ada di mana dan betul-betul memikirkan apa ide-ide yang bisa dilakukan. Sip? Pada saat teman-teman melakukan sesi coaching, jangan buru-buru
Pernah nggak sih teman-teman dapat pengalaman kayak di coaching terus apa yang kamu mau?